moderator kita, Dr. Wahyu Sinambuna. Ya. Sebelum kami serahkan kepada moderator, kami bacakan profil singkat beliau. Data pribadi: nama Dr. Wahyu Sinambuna, SHMU, tempat tanggal lahir Pekanbaru. Jadi kita lebih kepada diskusi saja, tentu untuk melengkapi kesempurnaan acara diskusi kita pada sore hari ini. Yayasan Anak Rimba Indonesia sudah mempersiapkan narasumber yang luar biasa yang tentunya memiliki kompetensinya sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang pertama, saya perkenankan hadir untuk ke depan Bapak Dr. Elvi Riyadi, SPI, MSc. Yang kami hormati Pak Dr. Silakan. Saya sambil memperkenalkan kepada kita beri aplaus terbuka. Kelas 1 nomor 4 Pekanbaru, riwayat pendidikan sarjana perikanan pada Fakultas Perikanan Universitas Riau, hukum lingkungan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian beliau juga mengambil S1 Manajemen SPIE Solusi Bisnis Indonesia di Yogyakarta dan S3 Ilmu Hukum Kajian Hukum Lingkungan di UASI, terutama terkait tema ini. Nanti narasumber kami beri kesempatan untuk mengulas diskusi, tanya jawab terkait hal-hal apa yang sudah dipaparkan. Secara spesifik Pak Elvi Riyadi akan berbicara ada beberapa poin, kemudian ke poin secara lingkungan dan ekosistemnya, kemudian bagaimana sejarah limbah, kontaminasi minyak atau limbah B3, dan juga bagaimana terhadap penyelesaian permasalahan limbah ini, khusus bagaimana regulasi itu seharusnya. Lalu dia akan melihat, pastikan atau berdiskusi, memaparkan. Masih semangat semuanya? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kesempatannya. Jadi memang oleh karena itu saya selalu berupaya atau mungkin ingin mengkaitkan berbagai bidang keilmuan ataupun sudut pandang keilmuan terhadap objek lingkungan hidup, yang mana saya ditakdirkan berada di dunia eksakta dari awal sekolah. SD saya bersama S1 eksakta sampai S3 eksakta. Saya akan coba terus tidak melepaskan free will saya, kehendak bebas saya untuk mengkaji keilmuan lainnya, sehingga perspektif kita terhadap suatu objek lebih bersifat multidimensional. Sudah beberapa kali sampai 4 hari lah kami mengecek lokasi tadi, scientific evidence-nya, pembuktian saintifik para itu sudah merupakan limbah B3. Kapan sejarahnya itu? Pada tahun 70-an 80-an. Saya investigasi, tanya ke penduduk sana, terutama yang korban ya, yang kena tanahnya. Nah, itu terjadi bisa 2 faktor. Pertama, waktu memompa itu ada yang lepas. Kemudian yang kedua juga faktor-faktor SOP yang tidak semestinya sehingga tercecer. Kemudian dia biasanya di kawasan perairan. Karena itu di beberapa titik aduan di Selaka itu, masyarakat yang kita temukan itu di kawasan perkolaman ataupun kawasan perairan gitu. Karena dia mengikuti arus hujan atau arus air besar ya. Nah itu. Jadi yang saya lihat kemarin ciri-ciri fisiknya yaitu kandungan logam berat, kemudian DTX-nya, total pH, dan TCLP logam beratnya. Itu agak saintifik, mungkin tak perlu dijabarkan. Intinya kita mencari parameter-parameter ukuran untuk melihat kadar bahayanya ya. Dari yang saya temukan ini ya, efek secara nyata pada tumbuhan ya, di bawah arah jalan tol ini gimana nih, yang jalan tol ini pertama sampai sini gimana kira-kira? Yang pertama bertemu di Minas nih. Kilo 18 ya. Kita ke sana langsung ketemu ibu-ibu yang punya pohon keras seperti kelapa, itu terjadi pengkerutan pohonnya, tidak bisa tumbuh dengan baik. Dan itu efek kepada tumbuhan ya, pada tanaman keras. Yang lain lagi beberapa jenis tanaman bisa tumbuh di lahan itu. Itu dari segi tumbuhan. Kemudian B3 ini waktu itu kenapa dicuekin oleh Caltech? Karena
belum ada peraturan menteri tentang heboh kemudian coba menyelesaikannya. Nah, apa dampak jangka panjang kalau dia kayak gitu tadi itu? Dia tergeletak di tanah itu bahan B3 itu kan bahan berbahaya dan beracun singkatannya. Dia sifatnya eksplosif, bisa meledak sewaktu-waktu jika berinteraksi dengan suhu panas ya, atau berinteraksi dengan zat-zat yang eksplosif sejenis-jenisnya bisa meledak. Kedua juga bisa menimbulkan racun ya, di mana seperti halnya biota perairan bisa hidup, termasuklah ikan-ikan ya. Pernah kami bersama rekan-rekan menggugat PT CPI ini di Pengadilan Negeri Siak gitu. Saya sebagai ahlinya, saya membaca data COD-BOD-nya bersama 2 orang tim ahli. Habis itu saya nggak mengikuti lagi apa hasilnya gitu. Prof Riau ya belum menentukan sikap politik atau political will yang merespon ini gitu. Jadi sudah ada timnya, itu adalah soal lain, soal informasi teknis ya, sudah ada ngerjakan itu. Tetapi kenapa belum kelihatan gitu? Saya nggak tahu sudah sejauh mana nih, karena udah lama saya tidak cek apa sudah ada belum pengerjaannya. Tapi pekerjaan itu harus memenuhi kaidah teknis sebagaimana peraturan Menteri nomor 101 tahun 2018 ada tuh pasalnya. Termasuk pertanggungjawaban mutlak oleh Chevron ini tidak bisa hindari lagi gitu. Ini namanya dalam istilah hukum lingkungannya itu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 80 tuh tentang strict liability, pertanggungjawaban mutlak perusahaan walaupun tanpa dibuktikan. Mungkin beliau ini lebih paham tentang strict liability ya. Kita coba ngobrol dulu mengenai mulai dari pasal 28 ayat 1 huruf H, dikatakan bahwa yang namanya hak atas lingkungan itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Itu dulu ya, maka hak atas menikmati itu ada. Itu dulu. Nah, bagaimana mewujudkan hak atas lingkungan itu? Lahirlah yang namanya hak, kewajiban, dan larangan. Jadi prinsipnya ada yang namanya hak atas lingkungan itu. Yang itu sifatnya adalah pribadi-pribadi orang bisa meminta itu. Satu. Yang kedua, untuk mewujudkan hak itu tentu ada yang namanya kewajiban. Salah satu kewajiban itu adalah bagaimana setiap pribadi-pribadi tentu menjaga kelangsungan lingkungan hidup yang lebih sehat. Jadi kewajiban itu dibagi dua. Ini izin sudah ada dari Bapak ya. Kewajiban itu ada dua. Satu bagi setiap orang, dua bagi orang-orang yang melakukan kegiatan dan atau usaha. Kali ini kita bicara adalah dampak lingkungan, teman-teman semuanya. Ya, nggak mungkin ada yang namanya AMDAL, atas kegiatannya itu menghasilkan yang namanya sisa suatu usaha yang mengandung B3. Nah, yang tadi yang dipaparkan di video sesuai dengan judul itu katanya adalah limbah B3 gitu. Nah, masalahnya ketika kemudian kegiatan dan atau usaha itu berjalan, teman-teman semuanya, tentu ada manfaat bagi si pelaku. Ya, makanya kan ada istilah tindak pidana korporasi ya. Salah satu ciri utama adalah adanya manfaat ekonomi bagi si pelaku yang menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3 itu. Tapi ketika dia mendapatkan manfaat atas B3 kegiatan itu, dia juga harus punya kewajiban. Kalau kita baca di dalam pasal 59 dikatakan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya. Jadi ketika korporasi itu menggunakan B3, dia wajib. Kan nggak mungkin nih Pak, bahan baku itu habis semua, gitu ya. Maka ketika hasilnya, sisanya itu menjadi limbah B3, maka dia kemudian dapat menyerahkan kepada pihak lain. Tetapi kewajiban itu bukan melepaskan tanggung jawab hukum atas dirinya. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kan secara teori, itu dikatakan Pak Dr. Tinambulan tadi, itu yang seharusnya. Yang kita bicara yang seharusnya itu, ada perusahaan menggunakan B3, ada limbah B3-nya, lalu dia kelola sendiri atau dialihkan kepada orang lain, dan ternyata clear teman-teman semuanya. Ternyata limbah yang dihasilkan itu satu, dikelola dengan baik, tetapi tetap punya dampak racun, kemudian menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan itu menimbulkan akibat pada orang tertentu. Akibatnya
ada yang namanya perbuatan tadi menjadi perbuatan hukum. Gampang mengukurnya Pak ya. Ada perbuatan jadi sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Itulah yang kita kenal dengan istilah wan prestasi. Tapi saya yakin, jadi nggak ada saya yakin Pak antara Selamat sore dan salam sejahtera kita semuanya. Penanganan tanah terkontaminasi minyak bumi di Riau. Untuk sesi terakhir ini juga kami dari Dinas LHK Provinsi Riau akan menyampaikan mungkin sekilas ya dalam hal penanganan tanah terkontaminasi minyak bumi di Riau. Mungkin dari pertama muncul masalah itu ya di kami itu adalah adanya pengaduan atau permohonan masyarakat ya atas lahannya yang terkontaminasi minyak bumi. Nah, posisi atau kewenangan kami di dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu ada di Permen LH 04 tahun 2013 tentang pedoman atas cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Nah, di mana kewenangan kami dalam menangani sengketa lingkungan hidup itu yang pertama adalah izin yang diterbitkan oleh gubernur atau provinsi, kemudian dampak yang bersifat lintas kabupaten, kemudian diserahkan bupati atau wali kota, dan yang terakhir itu dimohon yang oleh salah satu opsi keempat tadi dimohon lingkungan hidup itu berperan sebagai fasilitator atau mediator ya. Penanganan yang sudah kita laksanakan selama ini ya tanah terkontaminasi minyak bumi di Riau ya kita semua sudah tahu dari dulu dan sekarang itu tidak ada operator lain ya sebelum nanti beralih ke PAR itu adalah wilayah kerjanya Chevron Pacific Indonesia yang dulunya adalah Kaptek Pacific Indonesia. Jadi dari sekian banyak pengaduan atau permohonan sengketa lingkungan hidup dari yang sudah kita fasilitasi ya sebagian besar memang terbukti karena adanya pencemaran minyak bumi. Itulah yang menimbulkan sengketa lingkungan hidup. Namun kami flashback ke belakang ya pengertian kami sengketa lingkungan hidup ini di Permen LHK-nya itu adalah perselisihan dua pihak atau lebih akibat kegiatan yang berdampak atau berpotensi berdampak terhadap lingkungan. Jadi tidak harus menimbulkan dampak, masih berpotensi menimbulkan dampak saja dari sisi sengketa lingkungan itu bisa jadi penyebab. Gitu. Tapi itu belum selesai, masih banyak lagi gitu. Kenapa belum dibersihkan lagi ya? Karena harus ada persetujuan dari Kementerian LHK. Dan juga dari sisi anggaran mereka harus mendapat persetujuan dari SKK Migas. Di Permen 101 itu juga pemerintah ya, atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu memang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi minyak bumi. Tapi di mana dilakukan pemulihan itu ya di lokasi yang apabila tidak diketahui siapa sumber penyebabnya dan apa penyebabnya gitu. Pemerintah yang melaksanakan pemulihan. Namun jika diketahui siapa pemilik atau penyebab dari pencemaran limbah B3 itu adalah tanggung jawab siapa yang mencemari. Irawan harap tadi ya perlu kita diskusikan juga itu Pak. Pengertian strike liability minta ahli itu saya lupa saya menanyakan ada nggak mengukurnya. Pihak yang dirugikan hendaklah ada formulirnya menunjuk ahli ya. Wah langsung jadi di grup anggota. Pas nih. Nah, saya akan lihat Dirmot. Kemarin ukurannya nggak segini. Pas aku rasa. Ya. Ya kan. Ya. Ya. Ah ini. Ya, terima kasih Bang. Betul. Kami rawat ya untuk penyerahan secara simbolis piagam untuk peserta. Kami minta kesediaan berikutnya untuk Pak Duyana, kami minta kesediaan Pak Noben Sipangkah, Ketua LPA. Berikutnya
bersiap-siap untuk moderator kita. Nanti kami minta kesediaan Bapak MC Pangkal untuk menyerahkan ya. Dan piagam atau ucapan terima kasih secara simbolis. Oke. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh Yayasan Anak Rimba Indonesia, kita temukan cemaran-cemaran limbah di beberapa lokasi masyarakat, termasuk lokasi pelatihan gajah dan kawasan Tahura yang notabene adalah milik negara ini. Artinya apa? Chevron di sini telah melakukan tindakan kejahatan lingkungan. Sedangkan pemerintah Provinsi Riau itu sibuk mengejar DBH, tidak pernah berpikir soal pemulihan lingkungan. Itu artinya apa? Sedikit yang diambil pemerintah Provinsi Riau ini ternyata telah mengorbankan kesehatan masyarakatnya sendiri dari kegiatan tambang yang dilakukan oleh Chevron Pacific Indonesia. Saya rasa itu aja. Harapan kita apa Bang dengan itu? Harapan kita agar negara ini lebih memikirkan rakyatnya ketimbang urusan bisnis. Apalagi sekarang Pak Jokowi itu kan sudah mulai melakukan terobosan-terobosan untuk B30 sampai B100. Saya rasa untuk industri pertambangan fosil ini sudah layak untuk dihentikan.